Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Twidana Budi Hapsari PhD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu komunikasi dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Rina yang telah berikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebelum kami bahas lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Saudari Anis Hoirutunisa, Saudara Shalom Rastio, Saudara Abdurrahman Arafi Hendrawan, Saudari Irham Najrani Fatma, dan Saudari Sika Nur Pratiwi. Pada materi kali ini, saya akan membacakan dari latar belakang masalah. Bahasa merupakan sistem tanda lisan dan tertulis yang disepakati oleh kelompok-kelompok manusia. Ada beberapa alasan untuk merumuskan makna dan bahasa secara sederhana. Pertama, bahasa adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyatakan isi pikiran, perasaan, pengalaman, keinginan untuk melangsungkan komunikasi, timbal balik sehingga relasi manusia dengan manusia lain dapat terjalin dengan baik. Kedua, bahasa adalah sistem lambang yang berfungsi sebagai alat komunikasi untuk melahirkan perasaan dan pikiran seseorang kepada orang lain. Ketiga, bahasa juga merupakan sistem tanda bunyi yang disepakati untuk digunakan oleh anggota kelompok masyarakat tertentu dalam bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa hukum Indonesia merupakan bagian dari bahasa Indonesia yang secara khusus mempelajari tentang kaidah-kaidah bahasa Indonesia dan penerapannya dalam berbagai produk hukum. Dalam kerangka itu, maka bahasa hukum Indonesia juga harus tunduk pada kaidah bahasa Indonesia yang berlaku, seperti penerapan alinea, penerapan kalimat, pembentukan dan pemilihan kata yang harus tunduk sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Selanjutnya, yang materinya akan dibacakan oleh Saudari Anis. Kepada Anis, dipersilahkan. Baik, terima kasih. B. Rumusan masalah. Yang pertama, kapan terbentuknya bahasa hukum? Yang kedua, bagaimana tata aturan pemakaian bahasa hukum? Yang ketiga, siapa komunitas penggunaannya dan kapan digunakan? Dan yang keempat, bagaimana cara tersebarnya penggunaan bahasa hukum? Yang C, tujuan. Yang pertama, mengetahui kapan terbentuknya bahasa hukum. Yang kedua, mengetahui cara pemakaian bahasa hukum. Yang ketiga, mengetahui siapa yang menggunakan dan kapan digunakannya. Dan yang terakhir, mengetahui cara terbentuknya penggunaan bahasa hukum. Baik, terima kasih kepada Saudari Anis yang telah memberikan materi. Yang selanjutnya adalah bab kedua yang akan dibacakan oleh Saudari Diva. Kepada Diva, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menyampaikan tentang terbentuknya bahasa hukum. Bahasa hukum yang berbasis bahasa Indonesia berkembang selepas Indonesia merdeka. Para ahli hukum kita berlomba-lomba memperkenalkan terminologi yang menurut mereka paling proporsional untuk menanamkan suatu konsep atau konstruk hukum yang semula berbahasa asing. Kata Strafbarvit misalnya dipopulerkan menjadi beberapa alternatif tema, yaitu yang pertama peristiwa pidana, yang kedua perbuatan pidana, yang ketiga tindak pidana. Namun bahasa hukum rupanya harus tunduk juga pada hukum bahasa, sama seperti fenomena terminologi pada bahasa umumnya. Terbukti preferensi penggunaan suatu kata di dalam bahasa jarang dipaksakan. Dalam cerita tentang Strafbarvit ini, akhirnya banyak dipakai adalah tindak pidana. Saat ini hampir tidak ditemukan ada peraturan perundang-undangan produk nasional yang memakai istilah perbuatan pidana atau peristiwa pidana sebagai kata lain untuk menyebutkan tindak pidana. Demikian juga dengan kata verbintenis yang diterjemahkan oleh Profesor Subekti dengan perikatan. Namun, beliau lebih suka memakai kata persetujuan. Hal ini merupakan ilustrasi
mengatasi kerumitan bahasa hukum yang harus diantisipasi oleh siapapun yang memutuskan untuk memakai bahasa asing sebagai bahasa pengantar dalam proses belajar mengajar di ranah ilmu hukum. Slide selanjutnya. Ada beberapa faktor yang perlu dicermati sebelum suatu istilah hukum dilahirkan. Yang pertama, para pembentuk hukum harus menyimak filosofi di balik suatu konsep hukum. Istilah staf barfeit yang diterjemahkan menjadi peristiwa pidana tentu berangkat dari filosofi yang berbeda dengan perbuatan pidana dan tindak pidana. Dalam konteks ini juga termasuk penelaahan atas latar belakang keluarga sistem hukum. Yang kedua, para pembentuk hukum juga harus menyimak kesesuaian istilah ini dengan kelaziman yang sudah diterima lama dalam doktrin hukum. Yang ketiga, pembentuk hukum perlu mempertimbangkan faktor efisiensi berbahasa sebagaimana diajarkan dalam teknik perundang-undangan. Kendati hukum dalam satu sisi adalah produk politik, tetapi kadang pertimbangan politik yang terlalu menonjol dapat menyebabkan bahasa hukum kita menjadi tidak tampil elegan di dalam perbendaharaan hukum positif kita. Menurut Mahadi, bahasa hukum Indonesia adalah bahasa Indonesia yang corak penggunaan bahasanya khas dalam dunia hukum. Perhatian yang besar terhadap pemakaian bahasa hukum Indonesia atau BHI sudah dimulai sejak diadakannya Kongres Bahasa Indonesia kedua tanggal 28 Oktober. Baik, terima kasih kepada Saudari Diva yang telah memperkenalkan materi. Dan selanjutnya materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Saudari Sika Nurpratiwi. Kepadanya dipersilahkan. Yang kedua, bagaimana tata aturan pemakaian bahasa hukum. Bahasa hukum berdasarkan pada situasi pemakaiannya, dibedakan pemakaian dalam situasi resmi dan tidak resmi. Hukum harus dipahami sebagai media pengantar manusia untuk memperoleh hak-hak hukumnya. Jika bahasa yang digunakan dalam hukum tidak relevan atau sangat sulit dipahami oleh masyarakat awam, maka bagaimana kemudian rasa keadilan dapat tercapai dengan kualitas komunikasi subjek hukumnya yang begitu dangkal. Bahasa yang digunakan dalam hukum terkadang membingungkan dan bersifat eksklusif seperti yang dikatakan oleh Todung Mulya Lubis, bahwa bahasa Indonesia dalam penerapan hukum hanya merupakan formalitas belaka. Semua kecakapan kata akan kelihatan jika seseorang sudah bersentuhan langsung dengan penegak hukum. Di antara pemakaian bahasa hukum dalam berbagai bidang itu, yang sudah banyak dibicarakan ialah pemakaian bahasa Indonesia dalam bidang hukum. Dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia hukum ialah bahasa Indonesia yang dipergunakan dalam bidang hukum, yang mengingat fungsinya mempunyai karakteristik tersendiri. Hilman Hadikusuma merumuskan pengertian bahasa Indonesia hukum adat atau hukum perundangan di dalam karya tulis atau keputusan hukum, yang bersifat khas hukum dengan menggunakan bahasa sebagai alatnya, termasuk dalam ruang lingkup bahasa hukum. Bahasa hukum ada dua macam. Yang pertama, bahasa hukum teoristik, ialah bahasa hukum yang bersifat ilmiah, yang digunakan dalam mempelajari hukum sebagai ilmu pengetahuan. Dua, bahasa hukum praktis ialah bahasa yang digunakan dalam kaidah-kaidah hukum yang mengatur kehidupan manusia dan masyarakat pada umumnya. Bahasa hukum teoritis, bahasa yang digunakan dalam karangan-karangan ilmiah. Dalam karangan-karangan ilmiah hukum, coraknya tidak terlalu jauh berbeda dengan karangan ilmiah pada umumnya. Ciri yang membedakan dari kalangan ilmiah yang lain hanyalah istilah-istilah teknis yang digunakan. Bekasan bahasa hukum lebih banyak dijumpai dalam bahasa perundang-undangan. Bahasa perundang-undangan bersifat tegas, lengkap, dan eksplisit. Tegas artinya tidak ada kata atau kalimat yang meragukan, lengkap artinya semua unsur disebutkan, eksplisit artinya semua disebutkan secara tersurat. Unsur-unsur harus lengkap unsur-unsur harus lengkap dan secara eksplisit juga disebutkan. Singkatan-singkatan dibatasi penggunaannya, dan kalau digunakan disertakan juga kepanjangannya. Terima kasih kepada Saudari Sika yang telah memaparkan materi. Dan selanjutnya, materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Saudara Abdurrahman Arafi. Kepadanya dipersilahkan.
siapa komunitas penggunanya, dan kapan digunakan. Komunitas penggunaan bahasa hukum adalah ketika mengatur masyarakat atau membuat peraturan perundang-undangan seperti DPR, dan ketika di dalam ruang sidang seperti hakim dan jaksa. Bahasa hukum tidak hanya menjadi wilayah jelajah keilmuan orang-orang yang berlatar belakang disiplin ilmu hukum, melainkan dapat diselami oleh orang-orang di luar dari disiplin ilmu hukum yang disiplin ilmunya bersentuhan dengan ilmu bahasa dan ilmu-ilmu sosial. Bahasa hukum digunakan dalam berbicara atau mengemukakan pendapat tentang hukum, di dalam membuat karangan ilmiah tentang hukum, aturan hukum, surat pengaduan, tuduhan, kesaksian, tuntunan, pembelaan keputusan, atau untuk membuat surat-surat perjanjian, akta, surat gugatan, memori banding, kasasi, putusan, dan penyusunan norma perundang-undangan. Next. Cara tersebarnya bahasa hukum. Bahasa hukum adalah bahasa dalam lingkup aturan dan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, kepentingan umum, dan kepentingan pribadi di masyarakat, serta pernyataan yang menganggap bahasa hukum adalah bahasa lain, bahkan menganggap bahasa hukum itu tidak ada. Mereka hanya melakukan pembenaran untuk tetap tidak menguasai bahasa Indonesia umum dan melestarikan hukum dalam bahasa yang keliru, sehingga berarti menghambat tercapainya kesatuan bahasa hukum. Pada kenyataannya, dalam pendidikan hukum, praktek hukum, dan pembuatan perundang-undangan terbukti banyak terjadi dalam penggunaan dan pembuat perundang-undangan, sehingga dapatlah dibayangkan bagaimana hasil keluarannya. Suatu kegiatan berpikir hukum atau kajian hukum filosofis, yuridis, dan sosiologi yang objeknya masing-masing adalah jalinan nilai-nilai hukum, mempunyai sifat yang masing-masing berbeda tingkat keabstrakannya. Dengan demikian, pada hakikatnya keempatnya merupakan satu set simbol, khususnya simbolisme bahasa yang mempunyai makna hukum. Maksudnya nilai-nilai hukum, asas-asas hukum, kaidah hukum, dan sikap tindak hukum hanya dapat dimengerti oleh manusia dengan melalui peranan bahasa yang menjelaskan sifat abstrak makna hukum daripadanya. Akhirnya, simbolisme bahasa hukum tersebut menjadi beberapa melalui interpretasi para subjek ahli hukum. Bahasa hukum digunakan ketika sedang sidang atau hal yang berkaitan tentang hukum, seperti surat gugatan kasasi, putusan, dan lain-lain. Bahasa hukum digunakan ketika pembuatan peraturan perundang-undangan, maka penyebaran bahasa hukum ini akan tersebar ke institusi resmi yang menggunakan bahasa hukum sebagai bahasa yang digunakan dengan tujuan agar tidak menimbulkan tafsir ganda atau ambiguitas. Next.
Baik, kesimpulan dari materi yang kita bawakan adalah bahasa hukum adalah bahasa yang digunakan ketika sidang atau hal yang berpendapat tentang hukum di dalam membuat karangan ilmiah tentang hukum, aturan hukum, surat pengaduan, tuduhan, kesaksian, tuntutan, pembelaan keputusan, dan penyusunan norma perundang-undangan. Bahasa hukum Indonesia merupakan bagian dari bahasa Indonesia yang secara penerapannya dalam berbagai produk hukum. Dalam kerangka itu, maka bahasa hukum Indonesia juga harus tunduk pada kaidah bahasa Indonesia yang berlaku seperti penempatan alinea, penulisan kalimat, pembentukan dan pemilihan kata yang harus tunduk sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau yang disebut dengan PUEBI. Demikian pemaparan materi yang kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan dan kata yang kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.